Assalamualaikum pemirsa Trans7, jumpa lagi dengan Hasanah. Nah, Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini akan membahas tentang minyak bumi dalam kehidupan manusia. Minyak bumi adalah sumber energi yang paling dibutuhkan manusia. Kebutuhan ini tak lepas dari terciptanya teknologi baru yang memunculkan banyak perangkat berbahan bakar minyak. Minyak bumi dijuluki juga sebagai emas hitam. Ia berupa cairan kental berwarna coklat gelap dan kehijauan. Cairan ini mudah terbakar karena secara struktur kimia, minyak bumi terdiri dari campuran kompleks berbagai hidrokarbon. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dalam surat Al-A'raf ayat 10, Allah SWT telah menempatkan manusia di muka bumi. Dan Allah mengadakan berbagai sumber penghidupan di muka bumi. Penemuan minyak bumi yang banyak terdapat pada lapisan di kerak bumi merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Berbagai sumber energi telah diberikan oleh Allah dan manusia tinggal mengolahnya untuk kelangsungan hidupnya. Menurut Ensiklopedia Britannica, penemuan minyak bumi diperkirakan pertama kali sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria, Assyria, dan Babilonia kuno. Berbeda dengan zaman sekarang yang mengambil minyak bumi dengan melakukan penambangan. Dahulu mereka hanya mengambil minyak bumi dari rembesan di permukaan tanah. Saat itu, minyak bumi yang ditemukan digunakan sebagai obat luka, pencahar, atau pembasmi kutu. Ada juga yang mengatakan minyak bumi pertama kali ditemukan di Timur Tengah oleh orang Persia kuno. Bahkan diperkirakan Nabi Nuh juga pernah menggunakan minyak bumi ini untuk menambal perahunya agar tidak kemasukan air. Saat itu minyak bumi yang digunakan berbentuk aspal atau ter. Seiring perkembangan peradaban, minyak bumi kemudian dipakai untuk perang. Abad pertama Masehi, bangsa Arab dan Persia berhasil menemukan teknologi destilasi sederhana minyak bumi. Destilasi ini menghasilkan minyak yang mudah terbakar. Minyak ini dipakai untuk tujuan militer. Pada abad ke-8, usaha industri minyak sudah mulai di Timur Tengah. Jalan-jalan di Baghdad sudah disiram minyak. Pada zaman Khalifah Harun al-Rashid juga telah dikenal istilah minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar. Pada masa beliau inilah dikenal masa kejayaan Islam atau The Golden Age of Islam. Sedangkan pada abad ke-12, teknologi penyulingan minyak masuk ke Eropa Barat melalui daerah Islam di Spanyol. Pada tahun 1885, pengeboran eksplorasi dilakukan oleh Aelco Jan Zilker di Telaga Said, Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Zilker sukses dalam usaha penemuan minyak bumi di Telaga Said. Sumur Telaga Said adalah sumur pertama yang menjadi tonggak sejarah produksi minyak bumi di Indonesia. Pada tahun 1890, Belanda secara resmi mendirikan perusahaan minyak di Indonesia yang diberi nama NV Koninklijk Nederlands Petroleum Maatschappij atau Royal Dutch Petroleum Company. Adrian Stop dari Deutsche Petroleum Maatschappij membangun kilang Wonokromo pada tahun 1890 hingga 1891 untuk mengolah minyak mentah yang dihasilkan. Kilang ini merupakan yang tertua di Pulau Jawa. Nah, teori tentang asal-usul minyak bumi baru muncul sekitar 2,5 abad yang lalu. Saat itu, Mikhailo Lomonosov, seorang cendekiawan besar Rusia, pada tahun 1757 mengajukan sebuah hipotesis bahwa minyak bumi berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Berdasarkan hipotesis ini, minyak mentah disebut terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan binatang yang telah mati. Binatang dan tumbuhan purba tersebut terkubur selama jutaan tahun di bawah batuan di bumi dan mengalami tekanan serta suhu yang luar biasa hingga berubah menjadi minyak mentah. Namun beberapa ilmuwan membantahnya. Pada abad ke-19, hipotesis ini untuk pertama kalinya ditolak seorang naturalis dan geolog Jerman kenamaan Alexander von Humboldt dan ahli kimia termodinamik Prancis Louis Joseph Gay-Lussac. Mereka mengajukan dalil alternatif yang menyatakan bahwa minyak bumi adalah materi purba yang memancar dari tempat yang sangat dalam dan tak ada hubungannya dengan materi biologis dari permukaan bumi. Mereka menyatakan bahwa minyak adalah zat abiotik yang berarti zat ini tidak berasal dari fosil tetapi berasal dari zat anorganik yang dihasilkan secara alami dalam perut bumi.
Industri minyak bumi modern lahir 145 tahun yang lalu di Titusville, Pennsylvania, Amerika Serikat. Waktu itu, Edwin Drake sukses melakukan pemboran pertama minyak bumi di Amerika Serikat. Penambangan minyak di Titusville semakin marak dengan ditemukan jalur minyak baru yang dinamakan Pitts and Hole Creek. Ladang minyak Pitts and Hole Creek telah menghasilkan 3,6 juta bar di tahun 1866. Dengan ditemukannya teknologi mesin, eksplorasi minyak bumi sebagai bahan bakarnya semakin marak dilakukan. Eksplorasi sumber minyak dimulai dengan pencarian lokasi pada permukaan bumi. Apabila ada indikasi tersimpannya mineral, dimulailah pemetaan dan validasi lapangan. Apabila ditemukan lokasi deposit secara tepat, barulah dilakukan uji pengeboran. Wilayah Timur Tengah disebut sebagai daerah yang memiliki cadangan minyak terbesar. Eksplorasi di Timur Tengah dimulai pada tahun 1919 dan tahun 1927 dilakukan pengeboran sumur pertama dengan ditemukannya lapangan minyak Kirkuk. Tahun 1939, beberapa lapangan minyak raksasa ditemukan di Saudi Arabia dan Kuwait. Proses eksplorasi minyak bumi dilakukan dengan cara pengeboran. Bangunan dan peralatan dalam pengeboran minyak biasa disebut dengan rig. Rig pengeboran bisa berada di atas tanah atau yang disebut dengan onshore dan bisa berada di atas laut atau lepas pantai. Rig lepas pantai ini biasa disebut offshore. Pada pengeboran minyak lepas pantai, eksplorasi bisa mencapai kedalaman lebih dari 1.500 meter. Pada tahun 1960, mulai banyak dilakukan pencarian minyak bumi di lepas pantai. Perusahaan-perusahaan minyak raksasa seperti Chevron, Caltex, dan British Petroleum banyak mendirikan rig lepas pantai demi mengeksplorasi jutaan barel minyak mentah yang masih tersimpan di perut bumi. Di Indonesia, penambangan minyak secara tradisional masih bisa ditemui. Biasanya terjadi di daerah-daerah bekas ladang minyak yang sudah tidak terpakai, seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, dan Cepu di Jawa Tengah. Keberadaan ladang minyak ternyata tidak membuat perekonomian masyarakat sekitar menjadi lebih baik. Penambangan tradisional biasa dilakukan oleh warga sekitar. Sumber minyak yang telah ditinggalkan perusahaan besar kembali digali warga demi mengisi periuk nasi dan selembar rupiah. Setelah ditambang, minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya. Pemisahan tersebut akan menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin dengan berbagai kadar oktan, minyak tanah, pelumas, hingga aspal sebagai pelapis jalan. Selain itu, minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia, seperti plastik dan obat-obatan. Minyak mentah tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar. Ia harus melalui proses destilasi atau penyulingan terlebih dahulu. Setelah disuling berdasarkan titik didihnya, barulah ditentukan bahan bakar apa yang dihasilkan. Apakah termasuk golongan solar, minyak tanah, atau bensin berkadar oktan tinggi. Sebagian besar konsumsi minyak bumi masih digunakan untuk bahan bakar, terutama untuk mesin produksi dan kendaraan otomotif. Bahkan kendaraan canggih dan mahal seperti Ferrari pun masih menggunakan bensin yang berasal dari minyak bumi sebagai bahan bakarnya. Saudi Arabia merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Produksi minyak mentahnya mencapai 11,75 juta barel per hari. Dengan cadangan minyak yang terbukti hingga 262,6 miliar barel, Arab Saudi mengekspor minyaknya ke Amerika Serikat dengan ekspor harian mencapai 1,42 juta barel. Arab Saudi juga mengekspor minyak ke negara lain dengan kontribusi minyaknya ke dunia sebanyak 13,24% dari seluruh minyak di dunia. Selain itu, beberapa negara lain di Timur Tengah juga merupakan penghasil minyak terbanyak di dunia. Mereka adalah Kuwait, Iran, dan Uni Emirat Arab. Kuwait memiliki produksi minyak sebanyak 2,75 juta barel per hari, dengan cadangan minyak yang mencapai 104 miliar barel. Sementara Iran memiliki cadangan minyak lebih banyak dari Kuwait, sebesar 135 miliar barel dengan produksi minyak hingga 4,13 juta barel per hari. Selain negara-negara di Timur Tengah, Amerika Serikat juga merupakan negara penghasil minyak terbanyak.
Amerika Serikat mampu memproduksi sendiri minyaknya sebanyak 10,59 juta barel per hari. Bila harga minyak mentah saat ini mencapai 88 dolar Amerika per barelnya, dengan angka tersebut, maka Amerika akan menghasilkan 931,9 juta dolar per hari atau 9 triliun rupiah per hari. Apalagi bila dibelikan nasi bungkus yang harganya 10 ribuan, maka hasil minyak Amerika per hari bisa untuk 100 kali makan 9 juta warga Jakarta. Wow, kebayang dong betapa kayanya Amerika dari minyak. Beberapa negara penghasil minyak mendirikan organisasi yang disebut dengan OPEC. OPEC merupakan singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries atau organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Organisasi ini bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. OPEC didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Saat itu anggotanya hanya 5 negara, yaitu Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela. Sejak tahun 1965, markas OPEC bertempat di Wina, Austria. Meski negara-negara di Timur Tengah merupakan penghasil minyak terbesar di dunia, namun Amerika Serikatlah yang menjadi negara penguasa minyak di dunia melalui ExxonMobil. ExxonMobil merupakan perusahaan minyak terbesar di dunia saat ini dengan pendapatan mencapai 112 miliar dolar Amerika pada tahun 2011. Indonesia merupakan daerah investasi unggulan baru ExxonMobil lewat penguasaan kontrak eksplorasi 700.000 hektar di Kalimantan. Saat ini Exxon beroperasi di 32 negara dengan areal eksplorasi 61 juta hektar. Minyak secara umum memiliki fungsi untuk menjadi bahan bakar mesin, baik mesin-mesin industri ataupun mesin-mesin transportasi. Minyak kemudian dapat dikatakan menjadi motor utama bagi perkembangan negara-negara modern berkaitan dengan proses produksi, perekonomian, transportasi, dan mobilitas penduduk. Begitu banyak hal lainnya yang merupakan manfaat dari minyak bagi perkembangan negara modern. Secara garis besar, minyak menjadi sumber energi penting. Minyak kemudian menjadi komoditas utama yang diperebutkan berbagai pihak karena nilai krusialnya sebagai motor perkembangan negara dan suplai energi. Minyak merupakan sumber energi. Semakin tingginya konsumsi minyak oleh masyarakat dunia di tahun 1990-an dan semakin banyak hubungan antar negara berbasiskan hubungan ekonomi menghadirkan ekspansi untuk memenuhi kebutuhan energi. Berbagai konflik dan perang yang bermotifkan penguasaan akan minyak banyak terjadi di berbagai negara. Perang Teluk yang merupakan invasi Irak atas Kuwait terjadi akibat pelanggaran kuota minyak yang dilakukan oleh Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Hal tersebut menyebabkan produksi minyak melimpah dan mengakibatkan harga minyak anjlok. Irak yang pada waktu itu mengandalkan pendapatan negara dari sektor minyak sangat terpukul dengan peristiwa ini. Konflik internasional yang berkaitan dengan minyak terjadi lagi di Selat Hormuz, kawasan Teluk. Situasi tersebut memanas sejak akhir tahun 2011 lalu ketika Iran diembargo dunia dengan larangan mengekspor minyak akibat dugaan pengayaan nuklir oleh Amerika dan Israel. Iran menyebutkan tidak ada setetes minyak pun yang akan melintasi Teluk Hormuz jika Barat akan menerapkan sanksi tambahan untuk Iran terkait program nuklirnya. Indonesia beda cerita. Indonesia sudah keluar dari OPEC sejak Mei 2008. Hal ini dikarenakan Indonesia kini telah menjadi importir minyak sejak tahun 2003 dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan. Konflik yang terjadi di negara kita adalah upaya penghematan bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintah. Pemerintah telah mengurangi subsidi BBM demi menghemat anggaran pembelian minyak. Akibatnya, rakyat terpaksa membeli BBM dengan harga yang mengikuti fluktuasi pasar alias mahal. Jumlah kuota BBM bersubsidi di beberapa pom bensin pun dikurangi, sehingga terjadi antrian yang sangat panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Sekali lagi, akibat penguasaan akan minyak, rakyatlah yang menanggung akibatnya. Amerika Serikat merupakan pelaku utama penguasaan minyak di dunia saat ini. Dominasi produksi minyak dunia dikuasai oleh Amerika Serikat, di mana pada tahun 1925, produksi minyaknya telah menyumbang 70% minyak dunia. Kemudian pada tahun 1941 menyumbang 63%,
dan lebih dari 50% pada tahun 1950. Menurut Free Trade Watch, pada Maret 2012, 5 dari 7 perusahaan besar minyak dunia dikuasai oleh perusahaan Amerika, yaitu Standard Oil of California, Chevron, ExxonMobil, dan Gulf Oil. Konsumsi minyak Amerika Serikat sangat tinggi dengan fakta bahwa 57% dari semua minyak di AS berasal dari impor. 70% dari semua minyak yang dikonsumsi AS digunakan untuk transportasi. Sebanyak 20 juta barel produksi minyak setiap harinya dikonsumsi oleh Amerika Serikat sendiri, di mana 14 juta barel per harinya dikonsumsi untuk bahan bakar transportasi. Menurut National Geographic, jumlah minyak mentah yang tersisa di bumi diprediksi sekitar 1,2 triliun barel. Walaupun ladang minyak baru banyak ditemukan, tetapi pasokan saat ini tidak sebanding dengan penemuan-penemuan ladang tersebut. Berdasarkan gambaran konsumsi saat ini, berarti perkiraan 1,2 triliun barel minyak bumi akan habis dalam tempo 44 tahun. Baru-baru ini, para peneliti dari Royal Institute of Technology di Stockholm, Swedia, telah berhasil membuktikan bahwa fosil-fosil dari hewan dan tumbuhan tidak lagi diperlukan untuk menghasilkan minyak mentah. Temuan ini begitu revolusioner karena sangatlah berarti. Di satu sisi akan memudahkan menemukan sumber-sumber energi, di sisi lain sumber energi ini dapat ditemukan di seluruh dunia. Profesor Vladimir Kochrov telah melakukan simulasi suatu proses yang melibatkan tekanan dan panas yang terjadi secara alami di lapisan dalam bumi. Proses tersebut menghasilkan hidrokarbon, komponen utama dalam minyak dan gas alam. Menurut Kochrov, penemuan ini mengindikasikan dengan jelas bahwa pasokan minyak bumi tidak akan habis. Ia membuktikan bahwa minyak mentah dan gas alam yang dihasilkan tanpa melibatkan fosil. Semua jenis batuan dasar dapat berfungsi sebagai reservoir minyak. Kochrov pun mampu membuktikan bahwa hidrokarbon dapat dibuat dari air, kalsium karbonat, dan zat besi. Ini berarti minyak bumi merupakan sumber energi berkelanjutan dan terbarukan. Kerusakan alam akibat eksplorasi minyak tetap tak terbantahkan. Pada umumnya, pengeboran minyak bumi di laut menyebabkan terjadinya peledakan di sumur minyak. Ledakan ini mengakibatkan semburan minyak ke lokasi sekitar laut sehingga menimbulkan pencemaran. Berbagai permasalahan dalam eksplorasi ini disertai ancaman sebagai sumber energi yang akan habis, membuat para peneliti mencari sumber energi baru selain minyak bumi. Matahari, air, dan angin menjadi sumber daya alam yang tak akan habis. Para ilmuwan sudah membuat berbagai perangkat dengan bahan bakar matahari, seperti listrik tenaga matahari yang banyak terdapat di daerah tropis, hingga kendaraan dengan teknologi panas matahari. Pemanfaatan energi matahari masih dibilang sebagai teknologi yang mahal, karena berbagai perangkatnya merupakan hasil karya teknologi maju yang belum dijual secara massal. Air juga digunakan sebagai sumber energi, meski penggunaannya masih terbatas sebagai pembangkit tenaga listrik. Hal ini berlaku pada air yang bergerak seperti sungai atau air terjun. Untuk menghasilkan energi, maka dibutuhkan aliran air yang besar, sehingga hal ini tidak dapat diterapkan pada moda transportasi bergerak di jalan raya. Sedangkan untuk angin, penggunaannya sebagai penghasil energi juga terbatas pada daerah-daerah yang memiliki hembusan angin kuat. Kincir-kincir angin modern juga telah dibangun untuk menciptakan energi listrik yang bukan berasal dari minyak bumi. Sebenarnya masih ada sumber energi baru yang murah dan dapat diperbarui, yaitu nuklir. Tenaga nuklir bisa digunakan sebagai pembangkit listrik berkapasitas tinggi. Namun ancaman dari pengayaan nuklir adalah kemampuannya yang bisa digunakan sebagai senjata berbahaya dan mematikan, seperti bom atom. Gas alam yang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah BBG atau bahan bakar gas layak dipertimbangkan sebagai sumber energi baru. Karena lebih ringan dari oksigen, polusi yang ditimbulkan lebih rendah dibandingkan bensin dan diesel. Masalahnya, untuk menyimpannya diperlukan tekanan yang sangat tinggi. Akibatnya harus menggunakan tabung atau tangki yang kuat dan berat. Pemanfaatan BBG ini banyak dilakukan pada moda transportasi darat, salah satunya sebagai bahan bakar pada bis Transjakarta. Selain BBG, ada pula liquefied petroleum gas. Bahan bakar ini sudah umum digunakan oleh rumah tangga di Indonesia dan dikenal dengan sebutan LPG.
LPG terdiri dari campuran hidrokarbon yang mudah terbakar. Penggunaannya pada transportasi umum sudah banyak dibandingkan dengan BBG, penyimpanan LPG membutuhkan tekanan jauh lebih rendah. Selain BBG dan LPG, ada pula biodiesel yang dihasilkan oleh minyak nabati dan lemak hewan. Bahan bakar ini dinilai cukup efektif dengan emisi karbon dioksida yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar konvensional. Masalahnya karena dibuat dari tumbuhan atau hewan bisa mengganggu ketersediaan makanan bagi manusia. Masih pusing mau pakai sumber energi apa? Kita tunggu para ilmuwan menciptakan sumber energi baru yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Isu-isu yang berkembang dewasa ini adalah tentang menipisnya sumber daya alam. Sebut saja seperti minyak bumi dan barang tambang lainnya. Manusia membutuhkan energi alternatif untuk bisa bertahan hidup dari apa yang sudah ada sekarang. Manusia diberi akal untuk berpikir bahwa kita di dunia ini punya kemampuan untuk merubah semuanya. Semuanya tentu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan hikmah untuk mengembangkan diri mereka sehingga mereka bisa bertahan di dunia ini. Banyak temuan-temuan peradaban lampau yang bahkan belum ditemukan listrik dan minyak bumi, tapi mereka sudah menemukan hal-hal yang luar biasa. Al-Quran pun telah menceritakan banyak kisah-kisah kaum yang diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka menyia-nyiakannya dan ingkar kepada Rabb semesta alam. Hingga didatangkan azab yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Misalnya saja kisah kaum Sabah. Kaum Sabah menurut para ahli adalah kaum yang sangat pintar dalam masalah pengairan. Mereka mampu membendung air sehingga tumbuhlah kebun-kebun di samping kanan dan kiri mereka. Namun karena ingkar, maka Allah mendatangkan azab pada mereka. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Di zaman kita sekarang, minyak bumi merupakan hasil eksplorasi manusia. Bagi orang yang berpikir sempit, mungkin akan mengira bahwa minyak bumi hanyalah satu-satunya sumber energi yang bisa digunakan. Tidak ada yang lain, padahal matahari masih bersinar, angin masih berhembus, dan air-air masih mengalir. Kalau manusia bisa memanfaatkan itu semua, niscaya mereka tidak akan perlu khawatir minyak bumi akan habis. Sebagai umat Islam, kita harus kembali bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan rahmat olehnya. Asalkan manusia bertakwa dan tetap berikhtiar, niscaya Allah akan berikan tambahan rezeki kepada kita. Nah pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita pagi ini. Saksikan terus Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi hanya di Trans 7. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.